Ya, halo semuanya. Kembali lagi dengan tutorial aplikasi Joget. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang aplikasi permintaan karyawan. Seperti biasa, di sini kita bisa lihat siapa saja pengaju yang bisa melakukan request ya. Di katalog aplikasi ini kita bisa melihat untuk aplikasi permintaan karyawan ya. Di sini siapa saja yang bisa mengajukan, seperti banyaknya aplikasi yang lain, HO, kemudian dari BOD sendiri, kemudian ada juga cabang dari Sentul, dan juga dari cabang yang lainnya. Divisinya mana saja yang terlibat, yaitu bisa BM, divisi sales, service, admin cabang, ataupun juga OB cabang. Nah, di sini yang berwenang atau user terkait yang melakukan baik itu verifikasi ataupun persetujuan approval itu ada BOD sendiri atau HOD, kemudian juga ada managing director ya. Dan yang terakhir ada dari pihak human resource, oke. Okay? Ya, jika selanjutnya nanti untuk melakukan proses formulir pengajuan itu akan melibatkan ketiga pihak ini. Oke. Kita langsung saja ke aplikasinya. Ya, di sini saya sudah login sebagai akun dari head office. Kita masuk ke aplikasi permintaan karyawan. Ya, di sini sudah ada informasi yang tertera, wajib diikuti sebelum melakukan submit request form. Oke. Seperti biasa, di sini ada tombol home, di sini ada tombol data permintaan karyawan atau seperti hal yang lainnya, all request. Di sini ada pendataan-pendataan. Semua request yang telah diajukan akan tercantum di tabel ini. Oke. Akan masuk di tabel ini, namun karena belum ada yang mengajukan jadi masih kosong. Dan untuk mengajukan formulir kita bisa melihat dari tombol ini, submit request form. Oke. Kita masuk ke sini. Ya, ini dia tampilan awalnya. Oke. Formulir pengajuan permintaan karyawan. Oke, kita bisa mengajukan karyawan, misalkan saya dari HO. Saya meminta persetujuan dari Ibu Flora kembali. Tanggal pengajuannya hari ini, ya. Nah, di sini saya sudah mulai memasukkan data kebutuhan tenaga kerja, ya. Status tenaga kerja yang dibutuhkan seperti apa. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian, ketika mengajukan ini adalah kebutuhan dari pihak requester ya. Jadi nantinya ada kemungkinan bahwa data-data yang diisi ini bisa saja berubah sewaktu-waktu jika nanti memang ada keputusan-keputusan yang berbeda dari approver, contohnya seperti dari para BOD ataupun dari human resource ya. Tapi untuk pengajuan pertama memang diperlukan untuk diisi. Yang pertama, keperluan tenaga kerja. Ini dimohon untuk mengisi salah satu saja. Oke. Misalkan penambahan tenaga kerja, statusnya kontrak ya. Periode kontraknya bisa dilihat di sini ada sedikit hint, 1 tahun atau 6 bulan berapa, kita isi saja misalkan 1 tahun. Oke. Jabatannya apa, misalkan saja seperti ini. Deskripsi jabatannya apa. Ya, seperti itu. Dimohon untuk mencantumkan levelnya. Oke.
Oke, kita masuk lagi kemudian ke kompensasi tenaga kerja. Di sini pun juga masih bersifat kisaran ya. Oke, kita anggap saja masih di kisaran. Oke, tunjangan kesehatan misalkan. Oke, misalkan saja dibutuhkan pria usia mungkin ya, ini bisa diisi salah satu saja. Juga bisa diisi salah satu saja. Kemudian pengalamannya, misalkan saja seperti ini. Jika sudah terisi semua datanya, kita bisa melakukan submit. Oke, nah, bisa kita lihat di datanya. Oke, di sini bisa dilihat. Selanjutnya itu adalah memerlukan approval dari Ibu Flora. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ada notifikasi yang masuk. Oke. Nah, ini dia. Kita bisa klik view. Nah, ini data yang sudah diisi sebelumnya. Ibu Flora bisa melakukan kuasa untuk mereject atau mengklarifikasi poin-poin mana saja. Jika memang sudah disetujui semua, oke, lanjut dengan mengklik approve. Ya, kita bisa lihat di sini masuk ke mana. Nah, selanjutnya masuk ke Bapak Widada selaku HR. Oke. Nah, di sini Pak Widada akan menerima notifikasi approval perekrutan HR seperti itu. Oke. Kita klik terlebih dulu, kita view. Nah, di sini ketika sudah disetujui oleh director atau BOD ataupun HOD, di sini HR akan memberikan konfirmasi bahwa oke, pencarian akan segera diproses. Oke. Kita misalkan kita melakukan approve. Nah, di sini adalah momen yang ingin ditekankan lagi. Nah, di sini akan masuk kembali kepada Pak Widada selaku HR. Namun, notifikasinya yang baru ini adalah bentuknya verifikasi perekrutan HR. Oke. Nah, jika kita lihat, nah, lihat sebelumnya sudah ada remark dari Pak Widada sendiri untuk melakukan pencarian akan segera diproses.
Dan selanjutnya akan mengisi formulir baru verifikasi perkuliahan HR. Nah, harapannya ketika mengisi formulir ini, itu HR sudah melakukan proses pencarian pekerja, sudah melakukan interview, ya segala macam, sehingga sudah bisa melakukan pendataan karyawan. Siapa calon karyawan yang akan diterima, jabatannya apa, deskripsi jabatannya apa, levelnya apa, ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sebelumnya ini sudah dicantumkan levelnya seperti apa di atas, ya. Meskipun itu hanya permintaan, bisa saja suatu waktu berubah sesuai eh, proses perekrutan yang sedang berlangsung, seperti itu. Oke. Nah, kita asumsikan dari HR sudah mendapatkan kandidat yang tepat, barulah bisa mengisi formulir joget verifikasi perekrutan HR. Oke. Dari sisi requester tidak perlu bingung, hanya saja ini semua akan menjadi tanggung jawab dari HR untuk mengisi data pendataan nama calon karyawannya yang diterima, misalkan ya jabatannya, deskripsi jabatannya apa, oke seperti itu. Kemudian ternyata misalkan tadi ada sedikit perbedaan, jika sebelumnya itu level yang diminta adalah senior, kali ini yang diterima adalah levelnya misalkan saja middle, status kepegawaiannya sama, kontrak, periode kontraknya 1 tahun, namun join date-nya misalkan tadi kita pilih di tanggal 28, kita cek. Nah, tanggal dibutuhkannya misalkan tadi tanggal 29 Januari, kita ternyata dari HR mengumumkan bahwa baru bisa bersedia di tanggal 1 Februari. Oke, tidak masalah. Oke. Ya, sudah. Jika sudah data sudah dirasa cukup, bisa melakukan complete. Ya, submit the form. Oke. Nah, nantinya request ini kita bisa lihat kembali statusnya sudah 100%. Seperti itu. Ya. Untuk pengajuan permintaan karyawan berakhir dari HR dan pendataan dari HR pun bisa dilakukan dengan mengunduh Excel, ya, dari tabel all request ini, oke, dengan mengunduh tombol Excel di bawah ini, maka nanti tabel dalam bentuk Excel akan terunduh secara otomatis seperti itu. Untuk permintaan karyawan cukup sekian, terima kasih.